Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah Faisal Samosir. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kemenak tahun 2025. Asal instansi saya adalah Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal. Saya merupakan angkatan ke-8 dan kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi analisis isu manajemen ASN yang ada di lingkungan satuan kerja saya. Dan ada 3 identifikasi isu faktual yang saya amati. Yang pertama adalah isu program pengembangan kompetensi yang tidak relevan. Nomor 2 adalah isu menurunnya kedisiplinan ASN atau nilai loyal dan ketiadaan penegakan sanksi. Dan yang ketiga adalah isu pengelolaan pembelajaran yang memengaruhi manajemen kinerja guru. Program pengembangan kompetensi yang tidak relevan. Latar belakangnya adalah program pengembangan kompetensi merupakan fondasi krusial bagi peningkatan kualitas ASN khususnya di lingkungan pendidikan. Namun dalam praktiknya seringkali menjadi tantangan. Berdasarkan pengamatan, proses penentuan jenis pelatihan cenderung bersifat reaktif, yaitu berdasarkan tawaran dari pihak luar atau program dari instansi pusat, bukan dari hasil analisis kebutuhan ASN di satuan kerja. Yang kedua adalah isu menurunnya kedisiplinan ASN atau nilai loyal dan ketiadaan penegakan sanksi. Disiplin merupakan perwujudan nyata dari nilai loyal ASN berakhlak. Kedisiplinan mencerminkan komitmen, tanggung jawab, dan integritas seorang ASN terhadap tugas dan institusi. Namun dalam praktiknya, terdapat kesenjangan signifikan antara pemahaman aturan dengan penerapannya di lapangan. Berdasarkan observasi, isu kedisiplinan bukanlah masalah ketidaktahuan, melainkan terkait dengan konsistensi penegakan aturan terhadap ASN sebagai pelayan publik yang berintegritas. Manajemen ASN yang ideal menuntut adanya keadilan dan efektivitas serta objektivitas dalam setiap aspek, termasuk penilaian kinerja. Namun, praktik di lapangan terkadang menciptakan kondisi kerja yang tidak setara. Di satuan kerja di sini, fenomena pengelompokan kelas menjadi A, B, dan C berdasarkan kemampuan dan perilaku siswa, meskipun bertujuan untuk memudahkan proses belajar, justru berpotensi memicu ketidakadilan dalam sistem penilaian kinerja guru. Isu ini timbul kualitas pendidikan menjadi terhambat. Yang kedua, anggaran dan waktu terbuang sia-sia. Yang ketiga, kinerja ASN tidak meningkat signifikan. Yang selanjutnya adalah isu menurunnya kedisiplinan ASN atau nilai loyal dan ketiadaan penegakan sanksi. Hal ini berpengaruh kepada 3 hal, yaitu tentang produktivitas, profesional, dan institusi. Pada produktivitas, isu ini akan menurunkan produktivitas dan etos kerja. Dalam segi profesional, akan mengikis budaya kerja profesional. Dan yang ketiga, dari sisi institusi akan merusak citra institusi di mata publik. Yang selanjutnya adalah isu pengelolaan pembelajaran yang mempengaruhi manajemen kinerja guru. Dampak pada motivasi yang menurun, budaya tidak sehat, dan akan merugikan siswa. Isu ini berkaitan dengan substansi pengembangan kompetensi ASN, yaitu manajemen ASN yang baik seharusnya memastikan setiap pegawai mendapatkan pelatihan yang relevan dengan tugasnya. Yang kedua, jika pelatihan tidak relevan, itu artinya proses manajemen di bagian pengembangan kompetensi tidak berjalan efektif. Akibatnya, kemampuan ASN tidak meningkat dan uang negara bisa terbuang percuma. Yang kedua, isu menurunnya kedisiplinan ASN dan ketiadaan penegakan sanksi. Isu ini
berkaitan dengan substansi, disiplin, dan etika ASN. Manajemen ASN mengatur tentang bagaimana perilaku pegawai harus dijaga, termasuk disiplin dan loyalitas. Jika kedisiplinan menurun dan tidak ada sanksi yang jelas, itu artinya sistem manajemen di bagian penegakan disiplin dan etika tidak berjalan. Ini bisa merusak budaya kerja dan citra instansi. Manajemen kinerja guru. Isu ini berkaitan dengan substansi manajemen kinerja dan kesejahteraan ASN. Manajemen ASN yang adil harus memastikan penilaian kerja guru objektif tanpa dipengaruhi oleh faktor di luar kendali mereka, misalnya kondisi siswa. Isu ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam penilaian. Guru yang bekerja keras di kelas yang sulit bisa mendapat nilai yang sama atau lebih rendah dari guru di kelas yang lebih mudah. Ini bisa menurunkan semangat dan kesejahteraan guru. Dari 3 isu tersebut, sekarang kita akan masuk ke poin atau ke slide tentang teknik analisis isu prioritas yang menggunakan 3 unsur, yaitu USG, urgency, seriousness, and growth. Setelah dilakukan analisis, kita akan melihat ada isu prioritas yang akan dicari masalahnya dan ditemukan gagasan kreatifnya. Dari 3 isu ini, kita bisa melihat bahwa isu prioritas itu ada di isu nomor 2, yaitu tentang menurunnya kedisiplinan ASN. Adalah singkatan dari urgency, seriousness, and growth. Ini adalah teknik analisis sederhana yang digunakan untuk menentukan prioritas suatu masalah atau isu. Tujuannya adalah untuk membantu membuat keputusan tentang isu mana yang paling penting untuk segera ditangani. Masalah dari menurutnya kedisiplinan ASN bukan karena mereka tidak tahu aturan. Justru sebaliknya, aturan sudah jelas dan sering disosialisasikan. Masalah utamanya ada pada sistem pengawasan dan penegakan sanksi yang tidak berjalan dengan baik. Ada beberapa poin yang menjadi akar masalahnya, yaitu aturan tidak ditegakkan secara konsisten. Pelanggaran disiplin seperti terlambat datang kerja seringkali dibiarkan saja. Tidak ada aturan atau tidak ada teguran atau tindakan yang sama setiap kali ada yang melanggar. Yang kedua, sanksi yang tidak jelas. Hukuman atau sanksi yang harus diberikan jika ada pelanggaran tidak didefinisikan dengan jelas, atau kalaupun ada, tidak diterapkan. Jika tidak ada sanksi yang tegas, maka tidak ada alasan bagi ASN untuk takut melanggar aturan. Kita akan melihat analisis fishbone atau akar-akar masalah yang sebelumnya sudah kita lakukan teknik analisis USG-nya. Kepala ikan atau isu utama adalah menurunnya kedisiplinan ASN atau nilai loyal dan ketiadaan penegakan sanksi. Tulang-tulang ikan, kategori akar masalah. Terdapat 3 kategori utama yang menjadi penyebab masalah ini, yaitu A. Manusia dan perilaku. Kesadaran disiplin dari para ASN cenderung merendah karena kurangnya konsekuensi. Yang kedua, metode dan sistem. Akar masalahnya adalah aturan tidak ditegakkan secara konsisten. Pelanggaran sering dibiarkan, khususnya terkait keterlambatan. Sanksi tidak jelas dan tegas. Tidak ada hukuman yang jelas sehingga tidak ada efek jera. Lalu prioritas penindakan berbeda. Ada ketidakseimbangan dalam menindak pelanggaran, di mana pelanggaran kecil ditindaklanjuti sementara pelanggaran besar diabaikan. Yang ketiga adalah faktor lingkungan dan budaya. Akar masalahnya adalah budaya kerja pembiaran. Lingkungan kerja menganggap ketidakdisiplinan sebagai hal yang wajar. Kurangnya keteladanan atau pemimpin tidak secara konsisten menjadi contoh kedisiplinan yang baik. Yang bisa menanggulangi isu menurunnya kedisiplinan ASN di satuan kerja. Yang pertama adalah sistem poin disiplin atau sistem poin disiplin berbasis digital, yaitu dengan membuat kartu poin disiplin digital. Bayangkan setiap ASN punya kartu poin digital. Kalau datang tepat waktu,
poinnya bertambah. Kalau telat, poinnya dikurangi. Cara kerjanya adalah pakai mesin absen digital di pintu masuk. Mesin ini itu otomatis mencatat siapa saja yang datang dan jam berapa mereka datang. Jika ada yang telat, poinnya langsung berkurang. Lalu diadakan hadiah dan hukuman atau reward and punishment. Poin yang berkurang akan memicu hukuman kecil seperti teguran. Poin yang penuh akan mendapatkan hadiah seperti sertifikat penghargaan. Tujuannya agar semua tahu bahwa aturan itu adil dan berlaku untuk semua. Yang selanjutnya adalah program mentoring atau program kakak asuh disiplin. Inilah program di mana ASN senior atau atasan menjadi kakak asuh. Seperti kakak asuh bagi ASN yang sering bermasalah dengan kedisiplinan. Cara kerjanya adalah kakak asuh tadi atau orang yang bisa menjadi contoh tadi mengajak ngobrol atau melakukan semacam menasihati, mendengarkan kenapa sering telat dan membantu mencari solusinya. Ini bukan hukuman, tapi bantuan. Menunjukkan bahwa institusi itu peduli. Masalah kedisiplinan bukan cuma soal aturan, tapi juga soal membantu satu sama lain. Yang ketiga adalah gerakan disiplin jadi contoh. Cara kerjanya adalah pemimpin atau pimpinan dan atasan menjadi yang paling disiplin, datang paling awal dan pulang paling akhir. Mereka adalah contoh hidup. Demikian tentang analisis isu manajemen ASN di satuan kerja saya, dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.